past few weeks have been exhausting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Riswanti, mahasiswi semester 4 di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Darul Ulum Kota Baru. Kali ini saya akan menjelaskan materi kami yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Yang pertama, faktor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi perkembangan anak. Ada beberapa faktor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi perkembangan anak. Yang pertama, nutrisi. Kita semua tahu pentingnya makan, tetapi untuk anak, nutrisi itu bahan utama perkembangan otak dan fisik. Bukan cuma soal kenyang, tetapi soal protein untuk membangun sel, karbohidrat kompleks sebagai energi otak dan tubuh, serta lemak sehat, terutama omega 3, yang krusial untuk saraf mereka. Jangan lupakan vitamin dan mineral, seperti buah, sayur, dan biji-bijian, serta hidrasi yang cukup. Pentingnya golden period atau masa emas atau 1000 hari pertama kehidupan tak bisa ditawar. Kekurangan nutrisi di fase ini bisa berujung pada stunting, anemia, dan gangguan kognitif permanen yang mempengaruhi masa depan anak-anak. Selain gizi, kesehatan menyeluruh adalah pelindung utama anak. Kita berbicara tentang imunisasi. Data menunjukkan cakupan imunisasi di Indonesia masih belum optimal. Sebagai calon profesional atau orang tua, ini adalah isu krusial. Imunisasi lengkap adalah tameng dari infeksi yang bisa menghambat tumbuh kembang. Yang kedua, deteksi dini. Masalah gizi seperti underweight atau wasting perlu dideteksi secara cepat melalui pengukuran antrometri rutin. Hal ini adalah indikator kesehatan yang tak boleh terlewatkan. Dan yang ketiga, lingkungan sehat dan mental positif. Sistem imun yang kuat tidak hanya dari gizi, tetapi juga lingkungan yang bersih. Lebih dari itu, kesehatan mental anak melalui bonding positif dengan orang tua secara vital untuk perkembangan emosional dan sosial mereka. Yang kedua, ada faktor budaya dan tradisi. Faktor budaya dan tradisi memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan anak, khususnya untuk membentuk karakter, perilaku, dan cara pandang mereka terhadap kehidupan. Faktor budaya mencakup nilai-nilai dan norma-norma yang diwariskan dari generasi ke generasi. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan budaya tertentu akan belajar menghormati tradisi dan norma sosial yang berlaku, seperti konsep gotong royong dalam budaya Indonesia yang mengajarkan pentingnya solidaritas dan kerjasama sejak dini. Selain itu, perkembangan anak bisa dibentuk dengan pendidikan karakter melalui tradisi lokal, cerita rakyat, permainan tradisional, dan upacara adat yang sering menjadi media untuk menanamkan nilai moral dan sosial kepada anak. Misalnya, permainan tradisional seperti engklek atau bakiak tidak hanya menghibur, tetapi juga melatih kerjasama dan keterampilan sosial anak-anak. Pendidikan dan kebiasaan keluarga dalam budaya kolektivistik cenderung lebih menekankan kepada kepatuhan, hormat, dan juga kebersamaan di dalam keluarga. Sebaliknya, budaya yang individualistik dapat memupuk kemandirian dan kebebasan berekspresi kepada anak. Yang ketiga dan yang terakhir adalah faktor teknologi dan media massa. Teknologi dan media massa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan anak, baik dari sisi positif maupun negatif. Adapun dampak positif daripada adanya teknologi terhadap perkembangan anak adalah akses informasi dan pembelajaran yang lebih mudah. Teknologi ini memungkinkan anak untuk mengakses berbagai informasi dan sumber belajar dengan lebih mudah dan cepat. Media seperti video edukasi, aplikasi pembelajaran, atau platform digital membantu mengembangkan keterampilan kognitif anak, seperti kemampuan berpikir kritis
dan kreativitas saat menerima informasi ataupun membuat konten-konten yang bermanfaat. Kemampuan sosial digital. Dengan adanya teknologi, anak-anak bisa belajar berkomunikasi melalui media sosial dan aplikasi pesan. Hal ini membantu mereka untuk mengembangkan kemampuan sosial di dunia digital yang semakin penting di era sekarang. Selain dampak positif, ada juga dampak negatif seperti risiko ketergantungan. Penggunaan berlebihan perangkat teknologi seperti gadget dapat memicu kecanduan pada anak apabila tidak diperhatikan. Ini berkaitan dengan perkembangan dopamin di otak yang mempengaruhi emosi dan perilaku anak. Teknologi juga memberikan pengaruh konten negatif yang memungkinkan anak sering sekali terpapar konten yang tidak sesuai seperti kekerasan, pornografi, ataupun berita hoax. Hal ini dapat berdampak pada perilaku anak. Dia bisa menjadi agresif, terisolasi dari sosial, atau gangguan mental seperti kecemasan dan depresi. Oleh karena itu, faktor-faktor ini sangat penting untuk menunjang perkembangan anak yang lebih baik. Selanjutnya masuk ke dalam pembahasan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Jadi yang pertama, berbagai hal itu menjadi faktor akan perkembangan emosi seorang individu. Harlock, Sunarto, dan Hartono menjelaskan bahwa sebagian besar perkembangan dipengaruhi oleh adanya faktor kematangan dan belajar seseorang. Jadi kemampuan seseorang dalam berpikir dan intelektual dalam cakupan perkembangan kognitif dan bahasa memberikan sumbangan besar dalam kematangan individu. Hal ini akan tampak pada bagaimana seseorang itu mampu memaknai setiap pengalaman kehidupan yang terjadi selama perkembangan dari awal maupun sampai akhir hayat seseorang. Jadi semakin baik dan utuh seseorang dalam memaknai kehidupannya, maka akan memberikan kematangan pada seseorang dalam bentuk emosi yang dimiliki dalam merespon setiap kondisi yang ada. Kemudian, adapun faktor-faktor belajar yang mempengaruhi emosi melalui pendapat Sunarto dan Hartono, antara lain yang pertama keadaan anak. Jadi keadaan individu pada anak, misalnya cacat tubuh maupun kekurangan pada diri anak, itu akan sangat mempengaruhi perkembangan emosionalnya. Bahkan akan berdampak lebih jauh pada kepribadian anak. Misalnya rendah diri, mudah tersinggung, atau menarik diri dari lingkungannya. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor belajar. Nah, pengalaman belajar anak akan menentukan reaksi potensial mana yang mereka gunakan untuk marah. Pengalaman belajar yang menunjang perkembangan emosi itu ada beberapa. Yang pertama, belajar dengan coba-coba, kemudian belajar dengan meniru, belajar dengan mempersamakan diri, belajar melalui pengondisian, kemudian belajar dengan bimbingan dan pengawasan. Kemudian faktor selanjutnya konflik-konflik dalam proses perkembangan setiap anak. Jadi proses perkembangan setiap anak itu melalui berbagai konflik dalam menjalani fase-fase perkembangan yang pada umumnya dapat dilalui dengan sukses. Namun jika anak tidak dapat mengamati konflik-konflik tersebut, biasanya akan mengalami gangguan-gangguan emosi. Selanjutnya, faktor yang terakhir yaitu lingkungan keluarga. Jadi salah satu fungsi keluarga adalah sebagai sosialisasi nilai keluarga mengenai bagaimana anak bersikap dan berperilaku. Keluarga adalah lembaga yang pertama kali mengajarkan individu melalui contoh yang diberikan oleh orang tua. Nah, jadi bagaimana individu ini mengeksplorasikan emosinya? Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi perkembangan seorang anak. Pengaruh faktor psikologi seperti motivasi dan kepercayaan diri terhadap perkembangan anak. Aspek psikologi memiliki pengaruh terhadap perkembangan anak seperti pada hubungan anak dengan orang tua dan dengan orang di sekitarnya. Motivasi adalah usaha yang ditunjukkan untuk mengarahkan dan menjaga tingkah seseorang agar dia terdorong untuk bertindak melakukan suatu hal seperti dapat mencapai hasil yang diinginkan. Motivasi berfungsi sebagai penggerak cepat atau lambatnya satu perbuatan. Motivasi membuat anak
anak terdorong untuk melakukan berbagai hal yang tentunya didukung oleh orang tua, orang dewasa untuk mengarahkannya. Dampak yang dapat terjadi diantaranya peningkatan kemampuan kognitif dan prestasi akademik. Hal ini dikarenakan adanya dorongan dari dalam diri untuk anak maupun dari orang tua dan guru menjadi anak tersebut semangat dalam belajar dan untuk memahami pembelajaran pun akan maksimal. Kepercayaan diri adalah keyakinan terhadap kemampuan diri sendiri untuk menghadapi tantangan dan masalah. Rasa percaya diri ini sangat penting bagi anak. Anak yang percaya diri mampu menghadapi tantangan baru tanpa takut akan situasi atau keadaan yang sulit sekalipun. Sebaiknya anak yang kurang percaya diri akan merasa cemas, gelisah, dan takut akan keadaan. Ia takut tidak diterima di lingkungan sehingga membuatnya sulit dalam bersosialisasi. Hal ini dapat membantu anak menjadi lebih manja dan pemalu karena tidak terbiasa menjelajahi dan beradaptasi dengan baik dengan lingkungan yang baru dan belum dikenalnya. Jadi motivasi dan kepercayaan diri berperan penting dalam saling berkaitan dalam mendukung perkembangan anak secara keseluruhan. Motivasi mendorong semangat belajar dan membentuk kebiasaan positif. Sementara kepercayaan diri memungkinkan anak untuk mengeksplorasi kemampuan mereka tanpa rasa takut atau ragu. Kepercayaan diri juga berpengaruh terhadap motivasi belajar anak karena anak mampu menganalisa potensinya dan berusaha untuk mengeksplorasi potensi tersebut. Oleh karena itu, peran orang tua, guru, dan lingkungan sangat penting dalam membangun kedua faktor psikologi ini dengan memberikan tugas menghargai serta menjadi teladan yang baik bagi anak guna mencapai hasil perkembangan anak yang optimal. Masuk kepercayaan diri. Kepercayaan diri adalah keyakinan terhadap kemampuan diri sendiri untuk menghadapi tantangan dan masalah. Rasa percaya diri ini sangat penting bagi anak-anak. Yang percaya diri mampu menghadapi tantangan baru tanpa takut akan situasi atau keadaan yang sulit sekalipun. Sebaliknya, anak yang kurang percaya diri akan merasa cemas, gelisah, dan takut akan keadaan. Ia takut tidak diterima di lingkungannya, sehingga membuatnya sulit dalam bersosialisasi. Nah, hal ini dapat membuat anak menjadi lebih manja dan pemalu, karena tidak terbiasa menjelajahi dan beradaptasi dengan baik dengan lingkungan yang baru dan belum dikenalnya. Jika kepercayaan diri diarahkan dan diasah dengan baik, akan berdampak baik bagi kemampuan sosialnya. Anak yang percaya diri lebih mudah bersosialisasi dan mengungkapkan pendapatnya. Nah, rasa percaya diri juga dapat membantu anak dalam mengendalikan emosinya saat berhadapan dengan situasi sulit dan tetap fokus pada tujuannya tanpa rasa tersindir. Motivasi dan kepercayaan diri berperan penting dan saling berkaitan dalam mendukung perkembangan anak secara keseluruhan. Motivasi mendorong semangat belajar dan membentuk kebiasaan positif, sementara kepercayaan diri memungkinkan anak untuk mengeksplorasi kemampuan mereka tanpa rasa takut atau ragu. Kepercayaan diri juga berpengaruh terhadap motivasi belajar anak karena anak mampu menganalisa potensinya dan berusaha untuk mengeksplorasi potensi tersebut. Oleh karena itu, peran orang tua, guru, dan lingkungan sangat penting dalam membangun kedua faktor psikologi ini dengan memberikan tugas menghargai serta menjadi teladan yang baik bagi anak guna mencapai hasil perkembangan anak yang optimal. Jadi, kesimpulannya, faktor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi perkembangan anak meliputi faktor nutrisi dan kesehatan.
faktor budaya dan tradisi, serta teknologi dan media massa. Sedangkan pada perkembangan emosi seseorang dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu kematangan dan belajar, kemampuan seseorang dalam berpikir dan intelektual dalam cakupan perkembangan kognitif, dan bahasa memberikan sumbangan besar dalam kematangan individu. Adapun belajar, faktor yang mempengaruhi meliputi keadaan anak itu sendiri, pengalaman belajar, konflik-konflik dalam proses perkembangan. Terakhir, pengaruh faktor psikologis seperti motivasi dan kepercayaan diri pada perkembangan. Motivasi dan kepercayaan diri berperan penting dan saling berkaitan dalam mendukung perkembangan anak. Nah, secara keseluruhan, motivasi mendorong semangat belajar dan membentuk kebiasaan positif. Sementara kepercayaan diri memungkinkan anak untuk mengekspresikan kemampuan mereka tanpa rasa takut atau ragu. Kepercayaan diri juga berpengaruh terhadap motivasi belajar karena anak mampu menganalisa potensinya dan berusaha untuk mengeksplorasi potensi